Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan teacher di pagi hari ini. Kita patut bersyukur ya kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kita kesehatan yang baik sehingga kita masih dapat mendengarkan video teacher. Kalian masih dapat mendengarkan video teacher dan teacher juga masih dapat menayangkan video sehingga kalian semakin pintar. Kita masih dalam kompetensi dasar atau KD, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, desimal dalam berbagai bentuk urutan operasi. Jadi teacher masih mengulang-ulang juga tentang pecahan. Hendaknya kalian mantap, jangan masih ragu-ragu juga lagi. Ya, coba kalian lihat di papan soal yang teacher tayangkan. 5,6 dikurang, buka kurung 4/10 ditambah 0,8. Itu dalam kurung kali 75%. Di sini ada kurung. Kalau ada kurung, kita harus mengerjakan kurung dulu. Yang lain disalin. Jadi 5,6 boleh kita jadikan nama campuran, satu angka di belakang koma dibaca per 10. Berarti 5/6/10 kurang, buka kurung 4/10 tambah satu angka di belakang koma dibaca per 10. Berarti 8/10 kali 75%. Persen artinya per 100. Berarti 75/100. Kita jumlahkan dalam kurung ya. Yang lain disalin. 5/6/10 kurang. Ini di dalam kurung tandanya tambah. Berarti pembilangnya kita tambahkan tapi penyebut tidak. Ya, kalau menjumlahkan atau mengurangkan pecahan, penyebut tetap. Jadi hanya pembilang yang kita tambah atau hanya pembilang yang kita kurang. Kebetulan sini tandanya tambah, berarti kamu tambahkan. 4 tambah 8, itu jumlahnya 12/10. Kali 75/100. Ini mau disederhanakan boleh. Ya, supaya angkanya tidak terlalu besar. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 25. Berarti 75 bagi 25 hasilnya 3. 100 dibagi 25 itu hasilnya 4. Maka setelah disederhanakan menjadi 3/4. Ada kurang, ada kali. Kita harus mengutamakan kali. Jadi kali dan bagi selalu didulukan daripada tambah atau kurang. Jangan dikurang dulu, tapi kalikan dulu. Yang depan salin. Kurang. Ini boleh kita coret, kita boleh coret silang. Ataupun atas dan bawah. Tapi jangan atas sama atas. Ya, boleh silang. Sama-sama bagi 4. 1 sama-sama bagi 4, 3. Kemudian tidak ada lagi yang bisa kita coret. Berarti pembilang kali pembilang, ini kali. Berarti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Beda dengan tambah. 3 kali 3, 9. Per 10 kali 1, 10. Sekarang 5/6/10 kurang 9/10. Bawahnya sudah sama. Kita lihat atas. Yang di atas 6/10. 6. Yang di sampingnya 9. 6 tidak bisa dikurang 9. Maka kita pinjam dari angka 5 ini. Pinjam 1. 1 dipinjam. Berarti tinggal 4. Ingat, 1 yang dipinjam itu kalian lihat dulu penyebutnya. Penyebutnya di bawah ini 10. Berarti 1 ini adalah
10 per 10. Jadi kalau kalian sederhanakan ini tetap jadi 1. Nah, maka 10 per 10 ditambah 6 per 10, maka jumlahnya 16 per 10. Baru kita kurang 9 per 10. Jadi pinjam dari di depan, Kita pinjam 1, maka ini tinggal 4. Lalu kita lihat 1 yang kita pinjam, karena penyebutnya 10, itu artinya 10 per 10. Coba sederhanakan lagi, hasilnya 1. Nah, 10 per 10 ditambah dengan yang sudah ada, 6 per 10. Maka jumlahnya 16 per 10. Baru kita kurangkan. 4 dikurang 0, sini tidak ada bilangan bulatnya, berarti tetap 4. Lalu 16 dikurang 9, hasilnya 7. Berarti 4, 7 per 10. Kita lanjut dengan contoh soal kedua. Contoh soal kedua. 9 1 per 2 kali 6% kurang, buka kurung, 0,8 tambah 1 7 per 10 bagi 6,25. Di sini kalau kita lihat berbagai macam bentuk pecahannya. Ada campuran, ada persen, ada desimal. Jadi hendaknya kita jadikan satu nama. Ya, kita jadikan pecahan biasa. Ya, seperti 6% kita jadikan pecahan biasa. Jadi kita lihat 9 1 per 2. Kalau kita mengali, ya, di sini tidak disamakan penyebut, Jadi 9 1 per 2 nama campuran jadi nama biasa. 9 kali 2 baru tambah 1. 9 kali 2 tambah 1, bukan kali 1, tambah 1. Jadi 9 kali 2 18 tambah 1 19 per 2 kali 6%, persen artinya per 100. Jadi 6 per 100 kurang dalam kurung 1 angka di belakang koma dibaca per 10. Jadi 0,8 artinya 8 per 10 tambah 1 7 per 10 bagi, ini nama desimal kita jadikan nama campuran. 2 angka di belakang koma untuk desimal kita baca per 100. Jadi 6 25 per 100. Nah, lalu kita mulai dari depan lagi. Yang bisa dicoret, sama-sama dibagi. Ini silang ya, yang boleh dicoret silang ataupun atas dan bawah. Tapi jangan atas sama atas atau bawah sama bawah. Bagi 2, 1, bagi 2, 3. Kemudian tidak ada lagi yang bisa dicoret. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi 19 dikali 3, hasilnya 57 per 1 kali 100, 100 kurang dalam kurung 8 per 10 tambah 1 7 per 10. Kerjakan dalam kurung. Ya, di sini tidak ada bilangan bulat, berarti 0 tambah 1 ya tetap 1. 8 tambah 7 15 per 10. Ingat, menjumlahkan pecahan atau mengurang pecahan, penyebut tetap. Yang dijumlah ataupun dikurang hanya pembilang yang di atas. Lalu bagi, ini boleh disederhanakan, sama-sama bagi 25. 1 bagi 25 4. Maka menjadi 6 1 per 4. Sama dengan
Ini 57 per 100 kurang. Kalian lihat angka pembilang lebih besar daripada penyebut. Maka 15 per 10 per artinya bagi. 15 bagi 10. 1, 10, sisanya 5. Maka hasilnya 1/5 per 10. Kemudian sederhanakan lagi, maka hasilnya sama-sama bagi 5. 1 per 2. Jadi yang ini 15 per 10 itu disederhanakan menjadi 1 per 2. 1 tambah 1 yang sudah ada. Sehingga hasil menjadi 2. Kemudian baru setengah. Ya, 15 per 10 kan kita sudah sederhanakan tadi, hasilnya 1/5 per 10. Sederhanakan lagi, hasilnya 1 per 2. Nah, kemudian kita lihat lagi ke atas. Di sini 1 tetap ini 1. Tambah 1 yang sudah ada, berarti hasilnya 2. Berarti 2/2. Bagi 6 1/4. Ini boleh nama campuran dijadikan nama biasa. 6 kali 4, 24 tambah 1, hasilnya 25. Berarti 25 per 4. Lalu ada kurang, ada bagi. Berarti kita bagi dulu, jangan kurang dulu. Bagi dan kali selalu diutamakan daripada kurang dan tambah. Jadi yang depan salin, 57 per 100 kurang. Kalau kita membagi nama campuran jadi nama biasa. 2 kali 2 tambah 1. Sehingga hasilnya 5 per 2. Ingat, kalau bagi, angka yang kedua dibalik. Angka yang kedua dibalik. Berarti 25 per 4 menjadi, kalau dibalik, menjadi 4 per 25. Ingat, kalau sudah dibalik, tanda bagi berubah menjadi kali. Sama dengan, lalu kita bisa coret. Sama-sama dibagi. 5 bagi 5. 1. Kalau di sini bagi 5, berarti sini juga bagi 5. Hasilnya 5. Kemudian 2 dengan 4 sama-sama bagi 2. 1 sama-sama bagi 2, 2. Kalau sudah, baru pembilang kali pembilang. Berarti 1 kali 2, hasilnya 2 per 1 kali 5, hasilnya 5. Yang depan tetap salin. 57 per 100 kurang 1 kali 2, 2 per 5. Kalau kita mengurang atau menambah, penyebut bawah harus sama angkanya. Jadi kita ambil angkanya 100. Yang di depan tetap disalin. 57 per 100 kurang. Ini dijadikan penyebutnya 100. Penyebut baru bagi penyebut lama. Berarti 100 bagi 5. Kemudian kali pembilang. Kali di atas. Jadi mula-mula dibagi lalu dikali. Jadi 100 bagi 5, 20 kali 2. Hasilnya 40. Lalu 57 kurang 57 per 100 kurang 40 per 100. Maka hasilnya 17 per 100. Inilah hasil terakhir. 17 per 100. Melihat contoh ketiga. 7 1 per 2 kali buka kurung 8,4 bagi 3 per 5 ditutup kurung bagi 25%. Jadi di sini 7 1 per 2 dan di sini tandanya kali. Berarti nama campuran jadi nama biasa.
7 kali 2 tambah 1. Berarti hasilnya 15/2. Kali nama desimal jadikan nama campuran atau pecahan campuran. Satu angka di belakang koma dibaca per 10. Berarti 4/10. Bagi 3/5. Bagi lagi 25%. Persen artinya per 100. Ada kurung, kerjakan kurung dulu. Jadi yang depan salin. Kali mau sederhanakan boleh atau tidak sederhanakan juga boleh. 8 kali 10, 80 tambah 4. Berarti 84/10. Ingat, ada kurung kan, kerjakan kurung dulu. Dan di sini dalam kurung tandanya bagi. Kalau tanda bagi, angka kedua dibalik. Maka 3/5 menjadi 5/3. Ingat, kalau sudah dibalik, tanda berubah menjadi kali. Ini masih dalam kurung. Bagi, ini kita sederhanakan. Sama-sama bagi 25, hasilnya 1. Sama-sama bagi 25, hasilnya 4. Berarti bagi 1/4. 15/2 kali. Tidak usah kurung lagi ya. Tidak pakai kurung lagi. Karena kita kerjakan ini berarti kurungnya sudah selesai. Sama-sama bagi 5. Ini bagi 5 2, ini bagi 5 1. Kemudian 84 dengan 3 itu bisa sama-sama dibagi 3. Bagi 3. Hasilnya 1. Bagi 3 hasilnya 28. Berarti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 28 kali 1 berarti 28 per 2 kali 1 2. Baru bagi 1/4. Kali dan bagi sama kuat. Yang mana dulu dikerjakan dulu. Ya, berarti karena kali di depan, berarti kali ini dulu yang dikerjakan. Nanti hasil ini, hasil kali baru bagi 1/4. Ini ada yang bisa kita coret. Sama-sama bagi 2, 1. Sama-sama bagi 2, 14. Berarti 15 kali 14. Hasilnya, ini boleh ya. Supaya angkanya kecil. Masih bisa kita cari lagi. 14 dengan 2, atas dan bawah. Sama-sama bagi 2, 7. Sama-sama bagi 2, 1. Berarti 15 kali 7. Hasilnya 105 per 1. Bagi 1/4. Ingat, kalau bagi angka dibalik. Yang di depan tetap. Berarti 105 per 1. Di belakang dibalik karena dia bagi. Berarti 1/4 dibalik menjadi 4/1. Tanda bagi berubah menjadi kali setelah dibalik. Maka hasilnya 105 dikali 4. Hasilnya 420 per 1. Maka hasilnya 420. Ya, mudah-mudahan kalian paham ya. Kita lihat soal berikutnya berupa soal cerita. Ibu Siti, boleh lihat di layar ya. Ibu Siti membeli 5,5 kg gula pasir. Sebanyak 40% dari gula itu digunakan untuk membuat kue. Berapa kilo sisa gula pasir Ibu Siti? Jadi kalau dipakai, digunakan buat kue, berarti gula pasirnya berkurang. Kita jawab soal cerita dengan kalimat dulu. Berapa kilo sisa gula pasir Ibu Siti? Maka cara menjawabnya, sisa gula pasir Ibu Siti sama dengan, tidak pakai tanda tanya lagi ya.
sisa gula pasir Ibu Siti sama dengan mau cari satu-satu boleh, berarti bisa 2 langkah jalannya. Mau cari 1 langkah juga boleh, terserah. Mau cari 2 langkah atau mau cari dengan 1 langkah. Jadi gula pasir mula-mula 5,5 kg. Berarti 5/1/2 kilogram. Jangan lupa pakai satuan. Dipakai berarti gulanya berkurang. Dipakai 40% dari gula itu. Jadi yang dipakai 40% itu berarti 40% artinya per 100 kali gula semula kali 5/1/2 kilo. Ingat, ini yang dipakai. Kita buat 1 langkah, ya. Maka ditanya berapa sisa gula pasir Ibu Siti, kita langsung buat dengan 1 langkah. Jadi ini gula pasir mula-mula, ini yang dipakai, nanti yang mula-mula kurang yang sudah dipakai. Sama dengan 5/1/2 kilo kurang, ini dalam kurung yang dipakai. Ini boleh kita sederhanakan, sama-sama buang nolnya 1. Boleh lagi sederhanakan, sama-sama bagi 2. 4 dibagi 2, 2, 10 dibagi 2, 5. Berarti yang di depan ini 2/5. Kali nama campuran jadi nama biasa. 5 kali 2, 10 tambah 1. Berarti hasilnya 11/2 kilogram. Ya, masih dalam kurung. Sama dengan di depan tetap salin. 5/1/2 kilogram kurang. Ada yang bisa kita coret, yaitu 2 dengan 2. Sama-sama bagi 2, 1. Sama-sama bagi 2, 1. Sehingga ini sama ini tidak bisa ya. 5 dengan 11 tidak bisa. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti 11/5 kilo. 5/1/2 kilo. Ingat, pembilangnya lebih besar, maka kita sederhanakan. Per artinya bagi, berarti 11 bagi 5. Hasilnya 2. 2 kali 5, hasilnya 10. Masih sisa 1. Berarti hasilnya 2. 1/5. Ini hasilnya 21/5 kilogram. Kalau sudah, ingat kalau mengurang atau menambah pecahan, angka di bawah, penyebut di bawah ini harus sama. Kita pilih angka yang bisa dibagi 2 ataupun bisa dibagi 5. Boleh dengan cara KPK atau kamu pikirkan saja. Ya, kita ambil angka 10. Berarti ini juga 10. Jangan lupa satuan, kilogram. Ini juga kilogram. Berarti 10 dibagi 2. Hasilnya 5 dikali 1. Berarti hasilnya 5. 10 dibagi 5. Hasilnya 2. Kali 1. Hasilnya tetap 2. Baru kita kurangkan. 5 dikurang 2. 5 dikurang 2. Hasilnya 3. Lalu yang pecahan. 5 dikurang 2. Hasilnya 3. Per penyebutnya tetap. Sehingga hasil 3/10 kilogram. Beni membeli 1 setel seragam sekolah di toko Surya. Harga 1 setel seragam tersebut adalah Rp120.000.
Benny mendapat diskon sebesar 20%. Berapa harga yang harus dibayar Benny? Diskon sama dengan korting, berarti harganya dikurangi. Boleh dengan 2 langkah. Sekarang kita coba dengan 2 langkah. Benny mendapat diskon 20%. Kita cari dulu diskonnya itu berapa rupiah. Jadi besar diskon. Diskon yang didapat Benny, besar diskon yang didapat Benny sama dengan diskonnya 20%. Berarti 20 per 100 kali harga satu setel seragam. Harga satu setel seragam 120.000 rupiah. Ingat rupiah pakai koma 00. Dan ya 0 di atas dengan 0 di bawah boleh dicoret. 0 di bawah ini boleh dicoret dengan sini lagi. Maka 2 kali 12 24 tambah 0-nya 3. Ini sudah habis ya, ini per 1 bawahnya. Sehingga hasilnya 24 tambah 0-nya 3. Berarti 24.000 rupiah. Itu kortingnya, turun harganya. Jadi berapa harus dibayar Benny? Berapa harga seragam yang harus dibayar Benny? Jadi kita jawab, yang harus dibayar Benny, jawab kalimat dulu. Sama dengan harga mula-mula 120.000. Karena dipotong 24.000, berarti berapa yang harus dibayar? Jadi 120.000 rupiah dikurang 24.000 rupiah. Sehingga hasilnya 96.000 rupiah. Inilah yang harus dibayar. Berarti kalau diskon di korting harganya. Ya, lanjut. Siswa di kelas Siti ada 30 orang. Jadi siswa semua ya. Hari ini guru membagikan hasil ulangan matematika kepada seluruh siswa. Sepertiga siswa mendapat nilai 8. Sepertiga siswa. Siswa seluruhnya 30. Berarti yang mendapat nilai 8 itu yang harus kita cari. Sepertiganya. Berarti banyak siswa yang mendapat nilai 8. Delapan sama dengan 1/3 kali banyak siswa semula. Berarti kali 30 orang sama dengan 10 orang. Kita lanjut. 3 siswa mendapat nilai 6. 8 siswa mendapat nilai 7. 6 siswa mendapat nilai 9. Dan 3 siswa mendapat nilai 10. Lalu ditanya, berapa persen siswa yang mendapat nilai 6? Kita lihat pada soal yang mendapat nilai 6 ada 3 siswa. Jadi berapa persen siswa yang mendapat nilai 6? Banyak siswa, persen siswa. Persen banyak siswa yang mendapat nilai 6. Persen banyak siswa yang mendapat nilai 6. Sama dengan nilai 6 ada 3 siswa. Berarti 3 per seluruh siswa. Selalu per semula, per banyak murid semula.
Berarti 3/30 kali 100%. Ya, seluruhnya dianggap 100%. Hasilnya boleh dicoret, 1 dengan nolnya dibuang 1, ini juga nolnya dibuang 1, sehingga menjadi 3/3. Sama-sama dibagi 3. 1 bagi 3, 1. Jadi 1 kali 10/1. Berarti 1 kali 10, 10/1%. Sama dengan 10%. Jadi persen siswa yang mendapat nilai 6, nih ada 10%. Lihat soal yang terakhir. Di area parkir terdapat 60 kendaraan yang terdiri atas 20 mobil sedan dan 10 mobil truk. Sisanya adalah sepeda motor. Berapa persen sepeda motor dari seluruh kendaraan yang ada di area parkir? Kita cari dulu banyak sepeda motor. Ada berapa buah sepeda motor? Tidak langsung persennya. Cari banyak buahnya dulu. Berapa buah sepeda motor yang ada di tempat parkir? Kalau kita lihat jumlah kendaraan seluruhnya 60, mobil 20, mobil sedan 20, mobil truk 10, dan sisa sepeda motor. Jadi banyak sepeda motor. Banyak sepeda motor. Sama dengan kendaraan 60. Berarti 60 buah, 60 kendaraan, boleh dikurang mobil sedan 20, kurang 20 buah sepeda mobil sedan, dikurang lagi 10 buah truk. Sama dengan, ya seharusnya tidak boleh memakai singkatan buah. Ya, kita tulis buah. Buah. Ya. Berarti banyak sepeda motor. 60 kurang 20, 40 kurang 10, dapatnya 30. Berarti banyak sepeda motor 30 buah. Lalu baru kita cari persen sepeda motor. Persen sepeda motor atau persen banyak sepeda motor. Persen banyak sepeda motor. Ini dalam buah, kita harus cari dalam persen. Berarti mencari persen banyak sepeda motor. Banyak sepeda motor 30 selalu per semula. Berarti per 60 per semula kali 100%. Seluruhnya 100%. Ya, ini kita coret nolnya. Lalu sama-sama bagi 3, 1, sama-sama bagi 3, 2. Jadi 1 kali 100, 100 per 2. Sehingga hasilnya 50%. Jadi jawabnya persen banyak sepeda motor adalah 50%. Ya, sampai di sini sudah beberapa buah teacher berikan contoh, hendaknya kalian paham dan nanti kerjakan tugas.